Gusteli. Halo juga ya. Apa kabar hari ini Gusteli? Kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya senang sekali boleh datang lagi berkunjung di kelasnya Ibu Steli dalam rangka melakukan supervisi akademik berbasis coaching. Nah, oke, Bu Steli, sebelum melakukan supervisi, saya ingin melakukan pra-observasi dulu dengan Ibu Steli ya. Dan tentunya ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan terkait dengan apa yang akan Ibu dan kita lakukan bersama ke depan. Oke, Ibu Steli, apa yang Ibu ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana? Kompetensi yang ingin saya kembangkan khususnya dalam pembelajaran matematika saat ini adalah bagaimana benar-benar menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran matematika pada siswa. Oke, jadi proses pembelajaran berdiferensiasi Khususnya pelajaran matematika. dengan mata pelajaran matematika. Oke, jadi bagian itu yang Ibu Steli ingin saya bantu untuk kembangkan. Oke. Kemudian bagian mana yang nanti Ibu Steli inginkan untuk saya amati? Pada saat pembelajaran dengan materi operasi hitung bilangan. Oke, saya konfirmasi kembali ya. Ya. Pada saat pembelajaran dengan materi operasi hitung bilangan. Oke. Kemudian bagaimana penilaian Ibu Steli sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian untuk diri sendiri. Kalau penilaian untuk diri sendiri, saya sudah berusaha semampu saya. Akan tetapi, saya merasa bahwa saya masih harus banyak belajar lagi menimbang kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Kemudian, penilaian untuk peserta didik, sejauh pengamatan saya saat asesmen diagnostik pada beberapa minggu yang lalu setelah libur usai pada awal sekolah tahun ajaran 2024-2025 ada beberapa anak yang lumayan bisa dalam pembelajaran matematika, namun sebagian besar anak belum menguasai perkalian. Jadi Ibu menilai sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan saat ini bahwa anak-anak belum bisa untuk mengucapkan bilangan dalam bentuk perkalian. Iya. Jadi kira-kira seperti apa alat ukur yang akan Ibu pakai? Alat ukur yang akan saya pakai sebentar tentu saja pada asesmen. Oh, oke. Asesmen. Ya. Apa harapan Ibu Steli dari observasi yang akan kita lakukan bersama di saat ini? Nah, harapan saya untuk observasi kali ini melalui materi operasi hitung bilangan, anak-anak mampu untuk menghitung operasi bilangan campur. Nah, sekalipun saat ini kemampuan perkalian mereka memang rata-rata di bawah, akan tetapi ini baru di awal. Jadi harapan saya awal ini adalah merupakan titik untuk mereka lebih mampu lagi dalam mengembangkan kapasitas belajar mereka sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Oke. Terima kasih Bu Steli. Dengan demikian maka pertanyaan di pra-observasi ini saya cukupkan dulu dan nanti kita akan masuk ke kelas ke materi pembelajaran dan tentunya saya nanti sebentar akan mencatat hal-hal apa yang akan saya amati terkait dengan apa yang baru saja Ibu Steli sampaikan tentang bidang-bidang pengembangan yang akan saya amati saat ini. Oke, terima kasih dan diberikan kesempatan kepada Ibu Steli. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar? Sehat. Masih semangat? Masih. Coba balik dulu sama fokus.
jantung. Fokus. Tepu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepu semangat. Semangat. Silakan duduk. Ternyata dia sesian tadi masih berlaku semangat. Anak-anak sekalian, hari ini adalah pertemuan matematika yang keempat kali. Nah, pada 3 kali pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang membaca dan menulis bilangan, nilai tempat bilangan, membandingkan dan mengurutkan bilangan, serta komposisi dan dekomposisi bilangan. Nah, hari ini kita akan mulai dengan operasi penjumlahan bilangan. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan operasi hitung bilangan Caca sampai dengan 100. Nah, sekarang anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Contohnya seperti ini. Di sini ada penjumlahan dan ada pengurangan. Nah, untuk konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita sudah buatkan videonya. Silahkan lihat dulu videonya, supaya adik-adik semua paham dulu konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Namun di sini kita buatkan konsep secara umumnya, yaitu yang pertama, jika tandanya sama, tanda di sini artinya tanda positif dan tanda negatif. Jika tandanya sama, dijumlahkan. Kemudian yang kedua, jika tandanya beda, dikurangkan. Dan yang ketiga, tanda mengikuti angka yang besar. Ini adalah untuk hasil akhirnya nanti. Selanjutnya konsep ini akan kita terapkan dalam mengerjakan soal-soal latihan. Untuk soal nomor 1, negatif 7 ditambah 15 dikurang 12. Sama dengan untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan itu posisinya sama kuat, maka kita kerjakan dari kiri. Negatif 7 ditambah 15, kita perhatikan bilangan 7 ini tandanya adalah negatif, kemudian bilangan 15 tandanya positif. Karena berbeda tanda, maka dikurangkan. Jadi, kedua angka ini kita kurangkan. 15 dikurang 7, hasilnya sama dengan 8. Kemudian, tandanya mengikuti angka yang besar. Nah, antara 7 dan 15, angka yang besar adalah 15. Dan 15 ini tandanya positif. Maka hasilnya positif 8. Kemudian, yang ini kita turunkan saja. 8 dikurang 12. 8 ini tandanya positif, sementara 12 ini tandanya negatif. Nah, karena beda tanda, maka kedua angka ini kita kurangkan. 12 dikurang 8, hasilnya adalah 4. Kemudian untuk tanda mengikuti angka yang besar. Antara 8 dan 12, yang besar adalah 12. Dan 12 ini tandanya negatif, maka hasilnya juga negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 4. Kita lihat contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. 5 ditambah negatif 11 dikurang 7 sama dengan. Pertama, kita selesaikan dulu tanda yang berdekatan. Di sini tandanya positif dan ini tandanya negatif. Ini artinya adalah positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Kemudian angkanya kita turunkan. 5 kita turunkan, kemudian 11 ini juga kita turunkan, dan negatif 7 ini kita turunkan. Selanjutnya
5 dikurang 11, 5 ini adalah positif dan 11 ini adalah negatif. Karena tandanya berbeda, maka kita kurangkan. Jadi 11 dikurang 5 hasilnya sama dengan 6. Kemudian tandanya mengikuti angka yang besar. Di sini angka yang besar adalah 11. Dan 11 itu tandanya negatif, maka hasilnya juga negatif. Jadi 5 dikurang 11 hasilnya negatif 6. Kemudian yang ini kita turunkan saja. Negatif 6 dikurang 7. Kita perhatikan tandanya, yang ini tandanya negatif dan yang ini juga tandanya negatif. Jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Maka kita jumlahkan 6 ditambah 7 hasilnya sama dengan 13. Kemudian tandanya mengikuti angka yang besar. Angka yang besar adalah 7, tandanya negatif, maka hasilnya juga negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 13. Oke, kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Soal nomor 3, negatif 19 dikurang 7 ditambah 15 sama dengan, kita kerjakan dari sebelah kiri. Negatif 19 dikurang 7, kita perhatikan tandanya sama-sama negatif. Jika tandanya sama, maka kedua angka ini kita jumlahkan. 19 ditambah 7 hasilnya sama dengan 26. Kemudian tandanya mengikuti angka yang besar, yaitu 19. 19 ini tandanya negatif, maka hasilnya juga negatif. Kemudian yang ini kita turunkan saja. Nah, negatif 26 ditambah 15 sama dengan, kita lihat tandanya 26 ini tandanya negatif dan 15 ini tandanya positif. Jika tandanya berbeda, maka kita kurangkan. Nah, 26 kita kurang dengan 15, hasilnya adalah 11. Kemudian kita lihat tandanya mengikuti angka yang besar. Angka yang besar adalah 26 dibanding 15. Nah, karena 26 angkanya lebih besar dan tandanya adalah negatif, maka hasilnya juga negatif. Jadi hasilnya negatif 11. Oke, mudah ya. Berikutnya kita lihat contoh nomor 4. 9 dikurang negatif 15 dikurang 8 sama dengan, kita selesaikan dulu tanda yang berdekatan. Ini negatif ketemu negatif, negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Kemudian yang ini kita turunkan saja dulu, yang ini juga, dan negatif 8 juga kita turunkan. Nah, 9 ditambah 15 ini adalah penjumlahan biasa ya. 9 tambah 15 itu hasilnya sama dengan 24. Kemudian kita kurangkan dengan 8. 24 dikurang 8 hasilnya adalah positif 16. Hasilnya positif karena angka yang paling besar juga tandanya positif. Oke, kita lihat contoh soal berikutnya. Contoh nomor 5, negatif 21 ditambah negatif 14 dikurang 29 sama dengan, kembali kita selesaikan tanda yang berdekatan, yaitu positif dan negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Lalu yang ini kita turunkan saja, ini juga, dan ini juga kita turunkan. Kita kerjakan dari sebelah kiri. Negatif 21 dikurang 14. Kita perhatikan tandanya. 21 ini tandanya negatif dan 14 ini tandanya negatif. Jika tandanya sama, maka angkanya dijumlahkan. Jadi kita jumlahkan 21 ditambah 14
hasilnya sama dengan 35. Kemudian tandanya mengikuti angka yang besar. Nah, angka yang besar di sini adalah 21 dan tandanya negatif. Maka di sini kita tulis hasilnya juga negatif. Kemudian yang ini kembali kita turunkan. Negatif 35 dikurang 29. 35 ini tandanya negatif dan 29 ini tandanya juga negatif. Karena tandanya sama, maka kedua angka ini kita jumlahkan. 35 ditambah 29 hasilnya sama dengan 64. Kemudian tandanya kita lihat angka yang paling besar adalah 35 dan tandanya negatif, maka di sini juga hasilnya negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 64. Oke, kita lihat lagi contoh soal yang terakhir. Soal nomor 6. Negatif 8 dikurang dalam kurung negatif 12 dikurang 8 tutup kurung sama dengan. Jika ada operasi hitung dalam kurung, maka operasi hitung yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Negatif 12 dikurang 8 karena tandanya sama-sama negatif, maka kedua angka ini kita jumlahkan. 12 ditambah 8 hasilnya sama dengan 20. Kemudian untuk tandanya kita lihat angka yang besar adalah 12 dan 12 ini tandanya negatif. Maka hasilnya juga negatif 20. Selanjutnya kita beri tanda dalam kurung. Kemudian ini kita turunkan negatif 8 dan operasi hitungnya juga kita turunkan. Negatif 8 dikurang negatif 20. Ini ada tanda yang berdekatan, maka ini kita selesaikan dulu. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, kita turunkan lagi negatif 8 dan 20. Negatif 8 ditambah 20 karena tandanya berbeda. 8 ini tandanya negatif dan 20 ini tandanya positif. Maka jika tandanya berbeda, kedua angka ini kita kurangkan. Oke, kita kurang ya. 20 dikurang 8 hasilnya sama dengan 12. Kemudian kita lihat angka yang besar adalah 20 dan tandanya positif, maka hasilnya juga positif. Jadi hasilnya positif 12. Oke, mudah ya. Demikian anak-anak, melalui ada 6 contoh soal yang sudah dipaparkan tadi melalui video. Apakah ada yang tidak dipahami? Sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, sekarang Ibu akan berikan asesmen. Sebagai lembar kerja untuk anak-anak, kenapa ini masih penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, belum perkalian dan pembagian? Karena pada operasi hitung campur, penjumlahan dan pengurangan itu dia sama kuat. Hanya cara menyelesaikan adalah mulai dari bagian depan, bukan bagian atas. Begitu juga dengan perkalian dan pembagian. Dia sama kuat, jadi cara menyelesaikannya dari depan. Nah, dari penjelasan video tadi, perhatikan baik-baik tanda. Jadi jika tandanya sama, maka
dia dijumlahkan. Seperti ini contohnya. Ada dua tanda sama yang saling berdekatan. Maka dia dijumlahkan, berarti menjadi positif. Menjadi positif. Dijumlahkan tanda. Nah, jika tandanya berbeda, maka dia dikurangkan. Seperti pada contoh ini. Ada dua tanda yang berbeda. Jadi dia dikurangkan karena tandanya berbeda. Jadi dia dikurangkan. Dan untuk tanda, ketika sudah dapat hasilnya, untuk tanda mengikuti melihat angka tanda pada angka yang besar. Seperti ini, hasilnya 12. Penjumlahan dari negatif 8 tambah 20, hasilnya 12, positif 12. Kita lihat kenapa dia hasilnya positif. Kita lihat tanda mengikuti angka yang besar. Nah, angka yang besar di sini adalah positif 20. Jadi hasilnya juga adalah positif. Sampai di sini anak-anak paham? Paham? Nah, seperti ini contohnya. Tandanya negatif. Hasilnya, hasil dari negatif 35 kurang 29. Kenapa ini hasilnya 64? Karena ini tandanya sama. Jika tandanya sama, maka dia dijumlahkan. Akan tetapi hasilnya tetap melihat tanda pada angka yang paling besar. Angka yang paling besar tandanya adalah negatif, makanya hasilnya adalah negatif. Pada proses penjumlahan, pada proses operasi mencampur, dia untuk penjumlahan ini menjumlahkan dua tanda pada angka yang berbeda, dua tanda yang berbeda. Pada dua tanda yang sama, maka dia dijumlahkan. Akan tetapi hasilnya tetap melihat tanda pada angka yang paling besar. Jadi jangan bingung, jangan bingung. Untuk dua tanda yang sama tetap dijumlah dua asesmen soal. Langsung kita kerjakan bersama. Beli, Ya, Bu. sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ketika Ibu Steli melakukan pembelajaran, saya mengobservasi kegiatan pembelajaran Ibu Steli sambil mengambil catatan-catatan. Dan saat ini saya mau mengkonfirmasikan kembali dulu ya Bu Steli tentang fokus penilaian kita pada saat ini, sebagaimana yang sudah Ibu Steli sampaikan tadi, bahwa saya menilai bagaimana Ibu Steli memberikan operasi hitung bilangan kepada peserta didik. Nah, fokus penilaian di diferensiasi konten seperti apa Ibu memberikannya. Oke. Bagaimana Ibu Steli menilai kinerja Ibu Steli sendiri dalam kompetensi tadi? Untuk kompetensi mengajar pada materi operasi hitung bilangan dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, maka anak-anak lebih cepat mengerti karena kebanyakan anak-anak, apalagi untuk masa sekarang, mereka lebih senang dengan pembelajaran secara visual. Jadi melalui pembelajaran berdiferensiasi konten saat ini, dengan menayangkan video, saya menunjukkan contoh-contoh bagaimana menghitung campur bilangan, melakukan operasi hitung campur bilangan. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi konten seperti ini, anak-anak lebih memudahkan anak-anak untuk memahami.
apa yang membuat sampai Ibu Steli menilai demikian? Karena pada dasarnya anak-anak itu lebih senang belajar melalui visual dan audio. Jadi belajar audio visual. Dan bagaimana saya mengetahui cara belajar audio visual mereka, kebutuhan belajar mereka dari asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Oke. Nah, Ibu Steli, bolehkah saya mau menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Saya dengan senang hati, barangkali ada perbaikan-perbaikan, ada saran-saran, saya sangat senang sekali untuk lebih baiknya cara mengajar saya ke depan. Oke. Saya mengamati tadi pada saat Ibu memberikan pembelajaran menggunakan video dengan konten operasi hitung bilangan, itu sudah sangat bagus sekali, ya, bagus sekali saya mengamatinya. Bahkan saat itu Ibu sudah mempersiapkan dengan sangat baik materinya, kontennya, sehingga ketika saya mengamati tadi itu sudah lebih tinggi dari sekedar dari apa yang kita rujuk tadi, bahwa pemberian pembelajaran melalui video tadi, melalui pengamatan hasil pembelajaran melalui video. Di situ ada suaranya juga, jadi peserta didik bisa melihat tapi juga segera mendengarkan apa yang mereka pelajari tadi. Sebagaimana Ibu Steli menyampaikan bahwa gaya belajar dari peserta didik Ibu Steli adalah audio dan visual. Itu sudah sangat baik dan merujuk dari apa yang kita bicarakan tadi. Dan selain anak-anak lebih muda hasil, selain anak-anak lebih muda memahami, mencerna pembelajaran, itu ada membutuhkan sedikit lagi. Jadi tidak terlalu memforsir tenaga. Oke, betul sekali ya, Ibu ya. Jadi ada keuntungan tersendiri juga buat guru seperti yang Ibu Steli sampaikan, bahwa menghemat tenaga guru, menghemat suara, itu juga inti pembelajaran dapat ya. Oke. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa bagus sekali Ibu Steli memberikan pembelajaran menggunakan video tadi. Nah, bagaimana pendapat Ibu Steli ketika mendengar penyampaian saya? Secara manusia, saya jujur pasti senang. Akan tetapi saat ini saya lebih berusaha lagi untuk perbaikan karena yang pasti dari cara mengajar saya masih banyak kurang. Saya masih butuh banyak belajar lagi. Barangkali ada saran, ada sebagai tambahan ya, hal-hal yang sudah sangat baik saya melihat tadi juga, saya mengamati bahwa Ibu Steli ketika selesai video, Ibu Steli kemudian membuat kelas, mengajukan pertanyaan kepada peserta didik, apakah mereka sudah mengerti. Itu sangat bagus, jadi mengkonfirmasi kembali bahwa benar-benar peserta didik itu mengamati apa yang diajarkan lewat diferensiasi konsentrasi, ya. Dan saya akan melanjutkan observasi ini dengan yang belum sesuai. Oke. Namun saya juga melihat hal-hal yang masih perlu atau yang masih bisa dikembangkan. Iya. Oke. Misalnya tadi saat video pembelajaran ditayangkan, saya mengamati Ibu melakukan aktivitas hanya berdiam di tempat saja. Sebaiknya, kalau menurut saya, sebaiknya Ibu pergi kepada peserta didik, karena saya mengamati ada peserta didik yang tidak mengamati video yang Ibu ajarkan, hanya beberapa anak saja. Jadi ada baiknya Ibu Steli berkunjung ke tempat duduk peserta didik sambil menegur dia,
atau mengajak agar dia fokus dengan video yang ibu sampaikan. Ya, itu saya mengamati ibu melakukan hal bahwa ibu hanya berdiri di depan saja. Kemudian sebagaimana kita merujuk di standar yang Ibu Steli sampaikan, saya ingin agar supaya benar-benar peserta didik memahami konten yang Ibu ajarkan. Tapi apabila peserta didik tidak difokuskan, diajak fokus menyaksikan video, maka pasti mereka tidak akan memang mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat. Memang ada beberapa yang kurang fokus karena memang gaya belajarnya bukan belum tahu dulu. Oke. Dari yang saya sampaikan tadi, Bu Steli, bagaimana pendapat Ibu? Dari penyampaian Ibu, saya sangat berterima kasih. Apalagi ada saran-saran perbaikan dalam cara mengajar. Untuknya, saya kembalikan banyak terima kasih. Untuk lebih baik lagi dalam saya mengajar. Bagaimana pendapat Ibu dengan penyampaian saya tadi? Untuk penyampaian Ibu sudah sangat-sangat baik, sudah sangat-sangat sesuai dengan kondisi pembelajaran saya. Untuk saran memang benar, saya tadi hanya berdiri saja di depan sambil menatap video, akan tetapi kurang berinteraksi dengan anak-anak. Jadi tanggapan Ibu untuk cara mengajar saya memang sudah sangat baik dan saya kembali lagi berterima kasih. Oke. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang terbayang oleh Ibu Steli untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Untuk meningkatkan lagi performa di area ini, mungkin saya akan lebih fokus ke rumus mencampur internasional. Karena anak-anak walaupun untuk contoh soal yang sudah ditunjukkan tadi, mereka sudah paham, akan tetapi rumus operasi campur secara internasional itu mereka belum terlalu paham. Seperti negatif tambah negatif hasilnya, ya kan? Positif tambah negatif hasilnya apa? Misalnya pembagian di bahagi kali iya, bahagi negatif bahagi positif, positif dikali negatif. Jadi mereka belum terlalu paham. Jadi untuk kedepannya harapan saya akan lebih fokus untuk hitung campur bilangan ini. Untuk operasi hitung bilangan ini saya akan lebih fokus untuk mereka lebih memahami dulu rumus-rumusnya. Karena mungkin dengan mereka lebih paham rumus-rumusnya, maka untuk dalam operasinya, operasi penjumlahannya, operasi hitung penjumlahan, pengurangan maupun pembagian, apalagi sudah menuju ke hitung campur, maka mereka mungkin akan lebih mudah. Mau saya tambahkan juga Bu Steli terkait hal-hal yang masih perlu untuk diperbaiki. Sebaiknya ke depan nanti Bu Steli bisa mengaktifkan peserta didik ketika mereka belajar lewat video konten, lewat konten yang disampaikan. Jadi boleh diajak murid untuk duduk berkelompok, lalu aktivitas apa kelanjutan dari video tadi. Jadi semacam itu, semacam scaffolding saja. Lalu ke depan nanti aktifkan peserta didik supaya mereka lebih aktif berkaitan dengan materi yang diberikan. Apakah kegiatan dalam bentuk games atau kegiatan apa, boleh Ibu Steli kembangkan. Karena selama ini hanya terpaku di asesmen saja. Itu ya. Nah, sebagaimana Ibu Steli sampaikan tadi bahwa akan memberikan lagi rumus hitung campur internasional, Hitung operasi rumus operasi hitung operasi hitung internasional. Kira-kira kapan nih Ibu Steli akan pada pembelajaran matematika di minggu depan jadwalnya resmi.
Jadi pelajaran matematika minggu depan jadwalnya hari Senin. Apakah ada ibu butuh dukungan dari selain dari apa yang sudah ada, persiapan yang sudah ibu Steli siapkan? Apakah ada ibu membutuhkan dukungan dari siapa saja atau dukungan apa yang ibu butuhkan? Nah, saya rasa untuk saat ini untuk dukungan, kalau dukungan secara materi mungkin banyak sumber, banyak literatur yang bisa kita dapatkan entah dari YouTube, entah dari buku, dan banyak literatur lainnya yang boleh mendukung. Kalau dukungan secara pelaksanaan pembelajaran, karena saat ini anak-anak kelas memang belum maksimal dalam perangkat-perangkat pembelajaran, jadi yang saya butuhkan untuk perangkat-perangkat pembelajaran. Lalu kira-kira siapa yang menurut Ibu Steli bisa untuk membantu Ibu Steli agar mencapai goals terhadap apa yang Ibu Steli akan lakukan minggu depan? Kalau untuk perangkat pembelajaran tentu saja harus berkolaborasi dengan kelas sekolah yang paling utama yang dapat mendukung. Kalau orang yang akan membantu langsung dengan Ibu dalam hal pembelajaran ini, Kalau itu masih bisa, akan sejawat atau iya akan sejauh. adakah yang membutuhkan siapa selain akan sejawat atau adakah yang lain mungkin dari peserta? Kalau dari peserta didik, saya membutuhkan dukungan tutor sebaya. Karena kadang-kadang anak-anak lebih mudah memahami bahasa anak-anak. Jadi tutor sebaya dalam proses pembelajaran itu juga sangat penting. Ya, Bu Steli. Jadi sebagaimana tadi saya telah menyampaikan hal-hal yang sudah Ibu lakukan, maka saya juga ingin menyampaikan bagaimana hasil pengamatan tersebut akan dicatat dalam bentuk supervisi akademik. Jadi akan dicatat sebagai penutup saya ingin menanyakan perasaan Ibu terkait dengan apa yang kita lakukan. Kira-kira perasaan Ibu Rasanya perasaan saya merasa didukung, diberi motivasi. Jadi untuk kegiatan supervisi akademik saat ini saya sudah sangat membantu untuk aplikasi. dari hal-hal yang sudah baik tadi, menurut Ibu Steli, apalagi yang akan Ibu lakukan ke depan? Tentu saja hal yang baik pasti di atasnya ada lagi yang lebih baik. Hal yang akan dilakukan ke depan tentu saja yang paling utama adalah meningkatkan cara mengajar saya. Karena ketika anak-anak belum memahami pelajaran yang diberikan, yang perlu diperbaiki adalah cara mengajar. Jadi saya lebih fokus pada cara mengajar saya yang harus lebih diperbaiki. Harus hal yang diperbaiki. Nah, hal yang perlu untuk selain diperbaiki, yang perlu untuk ditingkatkan lagi. Yang perlu ditingkatkan adalah pemberian materi melalui diferensiasi. Kalau hari ini cuma diferensiasi konten, karena kebutuhan gaya belajar anak-anak didik tidak hanya lewat diferensiasi konten, maka pada pembelajaran berikutnya saya akan mengelompokkan anak-anak menurut dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi ada diferensiasi konten, ada diferensiasi produk. Jadi untuk anak-anak yang seperti Ibu sampaikan tadi kurang fokus dalam melihat, maka mereka akan saya berikan diferensiasi cara pembelajaran dengan diferensiasi. Terima kasih Bu Steli karena sudah memberi waktu, dapat juga kesempatan buat saya untuk bisa
mengamati bagaimana proses kegiatan belajar mengajar yang Ibu berikan kepada peserta didik. Dan tentunya sebagai supervisor, saya menyampaikan terima kasih juga kepada Ibu Steli karena telah memberikan kesempatan buat saya menjadi supervisornya Ibu Steli. Ya, satu kesempatan yang sangat berharga buat saya dalam rangka kita berkolaborasi untuk sama-sama melihat hal-hal baik apa yang perlu dilakukan, yang sudah dilakukan dan apa yang perlu untuk diperbaiki ke depan sebagai seorang ibu. Oke, Ibu Steli, dengan demikian maka proses seperti akademik kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya, Ibu Steli. Iya, Bu. Dan nanti saya akan melihat tindak lanjutnya untuk pertemuan minggu ke depan ya. Minggu depan. Oke. Ya, terima kasih Bu Steli atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang, sukses selalu dalam tugas dan pekerjaan sebagai ibu. Amin.